Tadi aja kalau ada musibah turun orang berdoa nggak akan dikabulkan, musibah tetap nggak akan diangkat. Apalagi sekarang orang nggak boleh doa bareng nih kan. Masjid ditutup katanya kan. Waktu itu ya seandainya ada pun ya jaraknya 1 meter, sop-sopnya 1 meter. Sedangkan ya tempat lain yang mungkin tidak sebersih masjid ya, dibiarkan buka seperti pasar, mal dan seterusnya. Dan mereka juga jaraknya tidak 1 meter, tapi dibiarkan. Itulah yang membuat kita curiga betul ada apa enggak atau membahayakan seperti yang diberitakan apa enggak virus itu. Ya, karena yang dibidik kenapa kok masjid-masjid sedangkan tempat-tempat yang lain ya dibiarkan. Kita nggak boleh ngadakan taraweh berjamaah kan begitu kemarin. Aturannya kan begitu. Tapi anehnya pemerintah ngadakan konser. Itu kan aneh. Kita sholat tarawih nggak boleh, mereka ngadakan konser. Itu kan aneh sekali. Tapi kan nyata ya kan. Aneh tapi nyata. Kalau betul membahayakan, ya tentunya mereka nggak berani ngadakan konser seperti itu. Makanya kita betul-betul bingung betul apa enggak dan seterusnya. Cuma ya tadi itu ya kita tetap waspada, tapi nggak boleh takut berlebihan sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena yang menciptakan seandainya virus itu benar-benar ada, itu adalah ciptaan Allah. Ya maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mengikuti segala perintahnya tadi, menjauhi segala larangannya sambil menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, karena itulah cara yang sangat tepat untuk mengangkat segala musibah. Bahkan kalau seandainya musibah itu belum datang, bisa kita tangkal atau kita cegah dengan cara itu. Cuma kita terlambat sudah ya kan? Mestinya ketika musibah itu melanda beberapa negara belum masuk ke Indonesia, Indonesia harus melakukan pencegahan diri. Sebagaimana dulu pernah ada di daerah Lumajang itu sebuah gunung yang sangat tinggi, bahkan tertinggi di Jawa Timur, itu namanya Gunung Semeru ya. Kan ada daerah Lumajang sini. Santri sini ada yang dari Lumajang kan. Beberapa tahun yang lalu Gunung Semeru itu demam tinggi, terkena flu sampai udah batuk-batuk dia kan. Mungkin kalau sekarang kena corona, gunungnya kena ya kan. Cuma ulama sekitar tanggap, cepat bertindak. Ini kalau dibiarkan ya bisa opname ini kan. Di gunung ini bisa opname. Ya, bisa muntah-muntah dan seterusnya. Ya, mumpung itu belum terjadi, maka ya mereka teringat sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya semuanya ulama turun gunung. Untuk apa? Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang-orang untuk ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan ya berhasil. Jadi gunungnya enggak lama sembuh. Enggak sampai muntah-muntah sudah kan. Karena udah mengeluarkan lahar-lahar dingin sudah. Ibarat pilek udah netes-netes sudah kan. Tapi enggak sampai muntah, apalagi sampai opname enggak sampai. Kenapa? Sigap, ulamanya sih sigap. Semua yang menjadi penangkal bala dilakukan oleh mereka. Karena ada beberapa penangkal bala. Misalnya Nabi pernah mengatakan laula syuyukhun rukka itu wa bahaim rutta wa sibyanun rudda lasubba alaikumul adzabu sabba. Sebenarnya Allah itu gergeten gitu loh. Ingin menimpakan bala kepada kita. Cuma ya Allah masih melihat beberapa makhluknya. Seandainya bukan karena mereka, Allah akan betul-betul menuangkan bala itu. Siapa mereka itu? Pertama, syuyukh. Laula syuyukhun rukka. Seandainya bukan karena orang-orang tua. Rukka itu ada dua makna. Yang rukuk, berarti sujud di hadapan Allah. Atau rukka itu bungkuk. Bungkuk itu bisa jadi bungkuk karena mereka sedang rukuk, sujud di hadapan Allah. Jadi seandainya bukan karena mereka, maka Allah akan menuangkan bala. Jadi sebenarnya Allah gergeten ingin menuangkan bala, cuma karena masih banyak orang-orang tua yang rajin rukuk sujud di hadapan Allah, Allah urungkan
ya bala itu, nggak jadi dituangkan. Atau yang kedua, ya, wabahaim rutta, binatang-binatang yang bersenang-senang di tempat gembalaannya. Banyak binatang-binatang yang ya dilepas di tempat gembalaan. Melihat itu Allah nggak jadi nuangkan bala. Atau yang ketiga, sibyan rudda, bayi-bayi yang menyusu. Mau nuangkan bala, lihat masih banyak bayi yang menyusu. Allah nggak jadi menuangkan bala. Jadi tiga itulah peredam bala dari Allah Subhanahu wa taala atau azab Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekarang tiga-tiganya udah jarang itu. Syuyuruka itu jarang. Orang tua yang rajin, orang-orang yang tua, bukan orang tua ya, orang yang tua. Orang tua itu masih muda banyak ya kan. Orang tua itu kan yang punya anak ya kan. Tapi orang-orang yang tua itu karena usia. Orang punya anak itu orang tua. Bisa jadi mereka usianya masih muda, umur 12 tahun kawin ya kan. 13 tahun punya anak, 30 tahun punya cucu ya kan. Tapi masih muda, 30 tahun. Ente 30 berapa? Jadi sekarang udah jarang orang-orang yang tua rukuk sujud di hadapan Allah, jarang. Ya, jadi peredam pertama udah jarang. Yang kedua binatang. Binatang pun jarang digembalakan sekarang. Orang-orang punya binatang ya semuanya ditaruh di dalam kandangnya masing-masing, nanti orangnya yang ngasih makan. Bukan binatangnya dilepas bersenang-senang di tempat gembalaan. Jadi binatang pun udah nggak bebas sekarang. Jadi peredam kedua juga nggak ada. Padahal binatang itu menjadi peredam, menjadi apa itu juga ya, yang bisa menarik rahmat Allah bisa, mendatangkan rahmat Allah bisa. Binatang itu. Makanya kalau orang sholat istisqa itu dianjurkan bawa apa? Binatang piaraan. Jadi kalau sholat istisqa itu bukan cuma manusia yang hadir, tapi ente punya kucing, kucingnya hadirkan. Suruh dia sholat sekalian ya. Hadir aja di situ, itu bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Maunya Allah nggak ngasih hujan, tapi ngeliat kucing-kucing kurus, kambingnya busung lapar ya kan, ayamnya kurang gizi, akhirnya Allah turunkan hujan. Nggak tega karena binatang-binatang itu. Ngeliat manusianya enek Allah sudah ya kan. Muak ngeliat manusia, tapi ngeliat binatang jadi kasihan. Sekarang binatang-binatang yang digembalakan itu juga nggak ada. Jadi peredam kedua pun sudah berkurang. Yang terakhir apa? Sibyan rudda, bayi-bayi yang menyusu. Sekarang jarang bayi yang disusui oleh ibunya. Menyusu itu menyusu pada ibunya, bukan sama sapi. Kalau sekarang kan sudah rata-rata bayi itu nyusu ke sapi. Artinya minum susu sapi, walaupun tidak ngempot langsung ke sapinya. Tapi kan udah minum susu sapi. Jarang bayi disusui oleh ibunya, jarang. Kenapa? Dilarang bapaknya. Padahal itu bagian anaknya itu ya kan. Jadi peredam azab itu bayi menyusu, bukan bapak-bapak yang menyusu gitu ya kan. Itu yang ya, kadang salah dipahami oleh ya, orang-orang itu. Jadi udah jarang sekali bayi disusui. Sehingga gampang sekali azab turun. Kenapa? Peredamnya udah nggak ada. Orang yang tua udah nggak rajin rukuk sujud, binatang udah di ya, penjarakan di kandangnya masing-masing, bayinya udah nggak boleh menyusu lagi ke ibunya, gantinya rodok ke sapi. Padahal makanan itu sangat besar pengaruhnya kepada perkembangan jiwa anak gitu loh. Makanya dalam Islam itu dianjurkan ibu menyusui berapa lama? 2 tahun. Setelah 2 tahun terserah makan apa aja boleh. Tapi sebelum 2 tahun itu usahakan makanan-makanan yang bagus. Yang paling bagus itu adalah susu dari perempuan yang solihah. Besar pengaruhnya. Makanya dulu kalau nggak salah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika ngelihat anaknya pernah disusui oleh seorang perempuan yang nggak dikenal, langsung diambil anaknya, dimasukkan tangan beliau sampai muntah-muntah anak itu. Supaya apa? Air susunya keluar semua. Kenapa? Karena dia nggak tahu siapa perempuan tadi yang menyusui itu. Dia perempuan baik atau tidak.
Karena kalau perempuan sampai enggak baik memberikan air susunya kepada si anak, ini bisa menular tabiat si perempuan itu kepada si anak. Makanya dari awal udah diwanti-wanti oleh Nabi, kalau pilih istri pilihlah yang baik agamanya. Ketika Nabi mengatakan tungkahul mar'ali arba'in, itu bukan perintah, itu informasi. Perempuan itu biasa dikawin karena 4 hal. Pertama, li jamaliha. Itu ditaruh di urutan pertama. Kenapa? Karena umumnya laki-laki ngelihat ini. Perempuan itu biasa dikawin karena kecantikannya. Itu bukan perintah, itu informasi. Kemudian walimaliha, karena hartanya. Kalau nggak cantik nggak apa-apa lah, pokoknya kaya misalnya kan. Itu orang-orang umumnya ngelihat itu. Baru ya nasabiha, keturunan siapa dia. Terakhir walidiniha. Ya. Kemudian setelah itu ada perintah. Fadfar bidatid din. Kalau kalian milih, pilihlah yang agamanya bagus, taribat yada, kamu akan beruntung, bahagia rumah tangganya. Jadi perintahnya ada di akhir. Ya, dari awal udah beritahu oleh Nabi, ya, cari yang agamanya bagus. Nanti punya anak, dia menyusui. Anaknya jadi bagus nanti. Dia cantik, tapi akhlaknya gimana? Kalau akhlak perempuan jelek, jangan ya biarkan dia menyusui anak ente. Kenapa? Nular, nanti anaknya jadi nggak bagus. Jadi kalau ente punya istri misalnya cantik tapi akhlak jelek, jangan boleh dia menyusui anaknya. Terus gimana? Cari perempuan lain untuk menyusui. Perempuan yang baik. Bukan susunya yang baik, perempuannya yang baik. Ini masalahnya bukan masalah akhlak. Cari perempuan yang, makanya Nabi mengatakan takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Kalian pilih perempuan untuk kalian meletakkan sperma kalian. Artinya ya pilih istri yang baik. Kenapa? Ya karena itu akan menular tabiat itu nanti. Ya, makanya Imam Syafi'i menjadi luar biasa. Kenapa? Siapa ibunya? Imam Malik menjadi luar biasa. Siapa dulu ibunya? Jadi dua imam ini jadi hebat karena ibunya luar biasa. Ya. Jadi ya jangan dikasih makan dari ya orang-orang yang nggak baik akhlaknya, apalagi sapi. Nggak ada sapi berakhlak karimah, itu nggak ada. Ya. Ada sapi tawadhu? Nggak ada. Sholat 5 waktu? Nggak ada. Ya. Jadi kalau terbiasa minum susu sapi, maka jangan heran besar tabiatnya kayak sapi. Suruh sholat nggak mau, dipukul baru mau. Sapi ya begitu. Disuruh-suruh harus dipukul dulu. Ada yang seperti itu? Ada? Hampir semua katanya kan. Kalau kita baru bisa bergerak ketika dipukul, maka tanyakan, telepon ibunya, dulu saya minum susu siapa, ya kan? Pasti susunya apa? SGM, Denko dan seterusnya. Itu susu sapi semua itu. Hatta ya apa? Katanya susu beruang itu susu sapi juga, ya kan? Road brand itu, ya kan? Itu kan juga bukan susu beruang asli, itu susu sapi, ya kan? Cuma orang aja bilang susu beruang, itu hoax namanya kan. Susu sapi dibilang susu beruang, ya kan? Jadi dari perempuan yang baik-baik, dan kemudian kalau ente punya istri yang sudah baik akhlaknya, maka jangan lupa ketika menyusui anak ente, bilangkan kepada istrinya, ya, ketika menyusui harus dengan niat yang baik. Jangan cuma nyusui itu, tapi niatkan dengan niat yang baik. Contohlah para sahabat perempuan dulu ketika menyusui anaknya, niat supaya anaknya hebat, menjadi seorang pemain pedang yang hebat, seorang penunggang hebat, kuda yang hebat, seorang pemanah yang hebat, ya, penyair yang hebat, sehingga anak besar jadi seorang pejuang itu. Kalau sekarang kan rata-rata ibu menyusui anaknya niatnya apa? Supaya rata-rata ibu sekarang menyusui anaknya supaya anaknya apa? Tidur. Begitu ada nangis, kata suaminya, ya itu susui anak kita, ya biar cepat tidur, ya kan. Rata-rata disusui anaknya supaya apa?
tidur, maka besar ngantuan kayak ente ini. Gak heran kan. Jadi yang biasa di kelas ngantuan itu telepon ibunya kan. Tanyakan dulu nyusui saya itu siapa dan niat apa gitu kan. Itu telepon ibunya nanti. Siapa yang nyusui saya? Ibunya bilang, saya sendiri. Tanyakan, niat apa? Pasti ibunya nanya, kenapa nanya seperti itu? Ente bilang, karena saya ngantuan kan gitu. Jangan-jangan waktu nyusui niatnya supaya cepet tidur. Jadi jangan heran kalau di kelas tuh ngantuan, baca wirid ngantuan. Ini kok ngantuan kenapa ya? Karena ya salah niat dulunya. Susah udah dibetulkan kalau gitu ya kan. Mau diulang nyusul lagi ya kan. Dengan niat-niat yang baik udah nggak bisa. Itu batasnya 2 tahun. Setelah 2 tahun udah nggak ngaruh. Ente mau makan jengkol, makan kambing terserah sudah. Tapi sebelum 2 tahun itu harus hati-hati. Itulah yang harus kita lakukan. Ya. Jadi semua udah diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang terbaik untuk kita itu udah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua udah dijelaskan. Ya. Cara ingin sehat seperti apa dan seterusnya. Islam itu agama yang udah lengkap. Allah sendiri mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islama dina. Udah sempurna Islam itu. Mengajarkan segalanya. Dari mulai masuk jeding sampai ke masjid. Dari berhubungan dengan manusia sampai berhubungan dengan Allah. Udah dijelaskan semuanya. Itu yang terbaik. Jadi kalau kita berpegang pada agama maka pasti akan menjadi baik. Jadi agama adalah solusi ya, bagi segala problem ya, kehidupan kita itu. Termasuk dalam mengenai apapun, termasuk ya wabah-wabah yang terjadi sekarang ini. Nabi udah menjelaskan itu. Bahkan ya lockdown, karantina atau social distancing itu Nabi yang ngajarkan itu sebenarnya. Nabi pernah mengatakan ya, yang artinya begini ya. Yang artinya ya, ente cari teksnya, kalau kalian mendengar ada ta'un di suatu daerah, maka jangan kalian masuk ke daerah itu. Kemudian kalau kalian ya berada di daerah yang di situ ada ta'un, maka kalian jangan keluar dari daerah itu. Itu kan jelas. Coba Nabi nggak mengatakan lockdown atau PSBB atau karantina mandiri, enggak. Cuma Nabi mengatakan ya idza sami'tumut ta'un bi ardin fala tadkhuluha. Tapi kalau kalian ya berada di sebuah daerah yang di situ ada ta'unnya, maka fala takhruju minha. Makna hadis seperti itu. Berarti kan sama dengan lockdown tadi itu. Yang di daerah itu jangan keluar, yang di luar enggak boleh masuk. Itu kan ya udah ajaran Nabi. Firra minal masdum firaraka minal asad. Kalian jangan dekat-dekat dengan orang yang terkena penyakit lepra. Menjauhlah dari orang yang terkena lepra sebagaimana kalian menjauh ketika bertemu dengan harimau. Kenapa kok harimau? Karena harimau adalah binatang yang sangat menakutkan. Sampai dia dikatakan menjadi raja hutan. Walaupun enggak ada pemilihan itu. Tetap dia rajanya. Siapa yang milih? Wallah alam. Enggak ada pilpresnya, itu enggak ada. Cuma dari dulu dialah raja hutan. Enggak ada orang ketika lihat harimau langsung berpelukan, enggak boleh kan. Salaman enggak boleh kan. Social distancing dengan harimau itu kan. Jaga jarak itu ajaran Nabi. Jadi semua itu ajaran Nabi SAW. Dan itu diakui oleh para ilmuwan Barat sudah. Termasuk dalam menangani wabah-wabah seperti ini. Mereka itu ikut ajaran Nabi sebenarnya. Ya, ada social distancing, ada karantina, ada itu PSBB dan lain sebagainya lah. Itu semuanya konsepnya ada dalam agama kita. Karena agama kita sudah sangat lengkap sekali. Kalau kita ngikutinya, maka kita akan baik sudah di situ. Selamatlah. Baik di dunia, fil barzah ataupun fil akhirah. Mudah-mudahan ya kita berharap agar wabah ini segera diangkat oleh Allah sehingga semua kembali normal, taklim 4 jam ya kan, enggak 2 jam seperti ini. Kata ente enggak enak kalau gitu kan. Enak 2 jam apa jam? Enak 4 jam. Bala diangkat jadi 4 jam. Atau pilihan kedua, bala diangkat tetap 2 jam.
Itu pilihan terbaik. Jadi mudah-mudahan ya Allah segera mengangkat bala itu dan menyelamatkan kita dari bala itu, ya, sehingga kita tidak ada satupun yang terpapar virus corona. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.